Hierarki iblis menurut Kitab Henokh, asal-usul yang dilupakan. Apa itu Kitab Henokh? Kitab Henokh adalah teks Yahudi kuno, ditulis sekitar tahun 300 hingga tahun 100 sebelum Masehi. Kitab Henokh, khususnya 1 Henokh, telah ada pada zaman kehidupan Yesus dan para rasul. Kitab ini memiliki kedudukan yang unik, dikenal luas dan berpengaruh, namun tidak menjadi kitab suci resmi dalam tradisi Yudaisme arus utama. Kitab Henokh itu dikenal luas di zaman Yesus. Pada abad kedua sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi, pada zaman Yesus, Kitab Henokh sangat populer di kalangan orang Yahudi. Ditemukan dalam gulungan laut mati, The Dead Sea Scrolls, artinya kitab ini benar-benar dibaca dan disalin. Kitab ini dipergunakan untuk membahas malaikat dan roh jahat, kejatuhan para penjaga atau watchers atau Grigori, penghakiman akhir zaman, dan kisah tentang Mesias atau anak manusia. Jadi, ini bukan kitab asing di telinga orang-orang Yahudi zaman itu. Dipakai, tapi tidak dianggap sebagai kitab suci resmi. Di Yudaisme waktu itu, ada beberapa tingkatan kitab suci, yaitu Kitab Taurat dan Nabi-Nabi, sangat otoritatif, tulisan lain, apokrif atau pseudepigrafa, tulisan ini dibaca, dihormati, tapi tidak kanonik. Kitab Henokh termasuk kategori tulisan apokrif, dihargai sebagai tulisan rohani, tapi bukan firman Allah yang setara Taurat. Kaum Farisi, yang kemudian sangat mempengaruhi Yudaisme rabbinik, tidak menerima Henokh sebagai kanon. Yesus sendiri tidak pernah mengutip Henokh secara eksplisit. Dalam Injil, Yesus tidak pernah berkata seperti tertulis dalam Kitab Henokh. Tapi beberapa tema Yesus selaras dengan Kitab Henokh, yaitu tentang anak manusia, penghakiman akhir zaman, malaikat dan dunia rohani. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan konteks pemikiran, namun bukan merupakan pengakuan kanonik. Yudas mengutip Kitab Henokh. Bagian paling menarik ada di Yudas 1 ayat 14-15 yang jelas menuturkan, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Ini kutipan langsung dari 1 Henokh, namun perlu dicatat satu hal penting. Mengutip bukan berarti menyatakan kitab itu kanonik. Paulus juga mengutip penyair Yunani kafir dalam Kisah 17 ayat 28. Artinya, beberapa rasul bisa mengutip sumber yang dikenal umum untuk memperkuat argumen tanpa menjadikannya sebuah kitab suci. Pendapat gereja mula-mula. Pada abad 1 hingga ke-3 Masehi, beberapa bapak gereja awal, misalnya Tertullianus, menghargai Henokh. Gereja arus utama akhirnya menolak Henokh dari kanon. Karena tidak dipakai luas dalam ibadah, tidak diakui Yudaisme, menganggap isinya terlalu spekulatif tentang malaikat. Ada satu pengecualian penting, yaitu Gereja Ortodoks Ethiopia sampai hari ini menerima Kitab Henokh sebagai kanonik. Mari kita lanjutkan dengan topik utama renungan kita kali ini. Bayangkan, jika iblis bukan malaikat jatuh yang bebas berkeliaran. Bayangkan, jika mereka bukan penguasa neraka. Dan bayangkan, jika asal-usul iblis justru berasal dari anak-anak terlarang antara malaikat dan manusia. Itulah gambaran mengejutkan dari Kitab Henokh, sebuah kitab kuno yang pernah dianggap penting, namun akhirnya disingkirkan dari Alkitab resmi. Hari ini, kita akan membongkar hierarki iblis versi Kitab Henokh, bukan versi gereja abad pertengahan, bukan versi film horor, tapi versi teks kuno yang jauh lebih gelap dan jauh lebih masuk akal. Dalam Kitab Henokh, iblis tidak muncul tiba-tiba. Mereka adalah hasil dari sebuah rantai kejatuhan. Dan rantai itu punya hierarki. Tingkat pertama, para watchers, malaikat jatuh. Di puncak hierarki kejatuhan, ada makhluk yang disebut watchers, atau dalam bahasa Aram disebut dengan Grigori, artinya para pengamat. Mereka adalah malaikat penjaga bumi. Namun mereka jatuh bukan karena ingin menjadi Tuhan, melainkan mereka terpesona pada kecantikan anak-anak manusia.
dipimpin oleh Semjaza, 200 malaikat bersumpah di Gunung Hermon untuk turun ke bumi dan mengambil perempuan manusia sebagai istri. Salah satu yang paling berbahaya adalah Azazel. Azazel ini telah mengajarkan manusia tentang bagaimana membuat pedang dan senjata, praktek-praktek sihir dan jimat, kosmetik dan perhiasan, dan berbagai seni tipu daya. Menurut Henoh, Azazel inilah yang menjadi penyebab timbulnya perang, kesombongan, dan kehancuran moral manusia. Namun, dalam hal ini penting untuk dicatat, para Watchers ini bukan iblis. Mereka adalah malaikat jatuh yang dipenjara dan menunggu penghakiman akhir. Mereka semua adalah sumber masalah, namun bukan eksekutornya. Tingkat kedua, Nephilim, anak terlarang. Dari hubungan para Watchers dengan manusia, lahirlah makhluk-makhluk raksasa yang disebut Nephilim. Mereka digambarkan bertubuh besar, kerakus, kejam, memakan hasil bumi, lalu manusia, lalu sesama mereka. Nephilim menyebabkan kekerasan massal, kanibalisme, dan kerusakan total bumi. Menurut kitab Henoh, air bah bukan hanya menghukum manusia, tapi memusnahkan Nephilim. Tubuh mereka mati, namun roh mereka tidak. Tingkat ketiga, roh Nephilim, iblis sebenarnya. Inilah bagian paling penting dan paling sering diabaikan. Dalam 1 Henoh 15 ayat 8 hingga 12, tertulis bahwa roh Nephilim yang mati menjadi roh jahat di bumi. Merekalah yang mengganggu manusia, menyebabkan penyakit, memicu kekerasan, menyesatkan pikiran, mempengaruhi mimpi dan emosi. Dalam kitab Henoh, iblis bukan malaikat. Iblis adalah roh makhluk hibrida. Mereka tidak punya tubuh, mereka terikat pada bumi. Tidak ada nama individual, tidak ada tahta neraka. Mereka adalah legiun tanpa wajah. Tingkat keempat, roh penyesat dan penderita. Sebagian roh Nephilim memiliki fungsi khusus, yaitu menyesatkan manusia, menguji iman, dan menjadi alat penghukuman ilahi. Yang menarik adalah, Nephilim ini tidak sepenuhnya bebas. Mereka masih berada dalam batas izin Tuhan. Hal ini menjelaskan kenapa dalam banyak teks kuno, roh jahat itu tidak bertindak sembarangan, melainkan sebagai konsekuensi dosa manusia. Tingkat kelima, di mana posisi Satan? Berbeda dengan tradisi Kristen modern, kitab Henoh tidak menempatkan Satan sebagai raja iblis. Satan lebih sering muncul sebagai peran, penuduh, penggugat, bukan penguasa neraka, bukan pemimpin Watchers, bukan raja iblis absolut. Satu hal terpenting, dalam kitab Henoh, tidak ada satu penguasa tunggal kejahatan. Penutup. Jadi menurut kitab Henoh, peristiwa Watchers jatuh, Nephilim lahir, Nephilim mati, lalu roh mereka menjadi iblis, merupakan sebuah mata rantai sebab akibat, bukan dongeng hitam putih. Mungkin inilah alasan mengapa kitab Henoh disingkirkan, karena ia membuat kejahatan terlalu manusiawi, dan iblis terlalu dekat dengan kita, manusia. Beberapa poin terpenting dari uraian kitab Henokh ini adalah: pertama, iblis tidak berasal dari para malaikat yang jatuh ke bumi. Sebaliknya, iblis itu berasal dari roh para Nephilim yang tersapu bencana air bah. Kedua, Satan bukan penguasa iblis absolut dan bukan penguasa neraka, bukan berasal dari malaikat yang jatuh. Ketiga, tidak ada penguasa tunggal dalam setiap kejahatan yang muncul di muka bumi ini. Semoga renungan ini dapat membuka wawasan berpikir rohani kita agar tidak salah di dalam memahami hal-hal yang tidak diuraikan oleh kitab suci.